Perusahaan konsultan ICA International resmi melaporkan perkiraan terbarunya. Kali ini, giliran gaji para pekerja di negara-negara Asia Pasifik termasuk Indonesia yang diprediksi akan naik paling signifikan pada tahun 2021. Lantas apakah ini juga pertanda bahwa kawasan Asia Pasifik akan bangkit lebih cepat dari pandemi? Kita akan simak bersama dalam Bangkit dari Pandemi, Gaji Pekerja Asia Paling Juara. Kita langsung saja mulai ke slide yang pertama. Jadi setiap tahunnya survei tren upah ini selalu dilakukan oleh ICA dengan melibatkan 370 perusahaan multinasional di 68 negara. Nah, kali ini survei yang mencakup berbagai sektor tersebut menempatkan Asia Pasifik sebagai kawasan dengan kenaikan gaji karyawan tertinggi. Bahkan secara rata-rata prediksi kenaikannya adalah 4,3% pada tahun depan dengan peningkatan hingga 3,2% dibandingkan dengan tahun ini. Nah, lebih lanjut dengan memperhitungkan inflasi, maka secara rata-rata kenaikan real gaji karyawan di kawasan ini juga mencapai 1,7% atau ini bisa dibilang sudah melampaui angka di atas standar globalnya sebesar 0,5%. Nah, menariknya dari 7 besar negara, Indonesia justru memimpin di peringkat teratas. Prediksinya tahun depan gaji di Indonesia akan naik 3,8% ataupun meningkat 2,6% dari tahun ini. Lantas apa yang menjadi faktornya? Utamanya ini disebabkan oleh turunnya inflasi di tanah air dan juga perusahaan yang cenderung menghindari pembekuan kenaikan upah. Nah, selanjutnya jika kita lihat hampir di 7 bahkan 10 besar negara ya, ini didominasi oleh negara kawasan Asia Pasifik. Adapun di posisi kedua ini ada Israel dengan kenaikan 2,8%, kemudian disusul oleh negara anggota ASEAN, Singapura dan Thailand juga naik masing-masing di 2,7%, sementara hanya Kolombia sebagai negara non-Asia Pasifik yang juga naik 2,7%. Nah, pertanyaannya mengapa ya Asia Pasifik ini dipandang menjadi wilayah dengan kenaikan gaji tertinggi? Jadi ICA International juga menyebut meski krisis pandemi ini melanda, negara-negara di kawasan tersebut berhasil mempertahankan aktivitas ekonomi dengan cara menghindari lockdown berkepanjangan. Sehingga pemulihan ekonomi di kawasan tersebut diprediksi akan lebih cepat dibandingkan dengan kawasan lainnya. Nah, hasil ini juga berdasarkan survei yang melibatkan responden ataupun perusahaan yang ada di kawasan Asia Pasifik yang menyatakan hanya 22% yang akan membekukan kenaikan gaji pada tahun 2021 atau artinya ini juga lebih rendah dibandingkan pada tahun ini yang sebesar 36%. Lantas kalau dari sisi kualitas dan keterampilan pekerja, negara mana sih yang paling unggul? Kita juga akan cek di slide berikutnya. Jadi mengacu dari IMD's World Talent Ranking 2020, Swiss tetap menjadi negara terbaik selama 4 tahun berturut-turut yang mampu mempertahankan kualitas keterampilan pekerjanya. Jadi Swiss ini patut sekali ya dijadikan contoh baik itu dari sistem pendidikannya, kemudian kemampuannya menarik profesional luar negeri, dan juga tentunya keseimbangan antara gaji dan standar hidup untuk para pekerja di sana. Nah, tidak hanya itu, Swiss juga lagi-lagi mengalahkan negeri tetangganya seperti Denmark, kemudian Luxembourg, lalu ada Islandia, dan juga bahkan sampai Swedia pun juga dikalahkan. Nah, menariknya negeri adidaya Amerika Serikat ini tidak lagi masuk ke dalam daftar 10 besar atau hanya bertengger di peringkat ke-15 di bawah Hong Kong. Nah, sayang sekali untuk tahun ini juga Indonesia ternyata belum mampu mempertahankan posisinya ataupun malah turun ke peringkat ke-45, padahal sebelumnya Indonesia ini sempat naik loh di urutan ke-41 pada tahun lalu. Nah, memang apa sih sebenarnya yang menjadi tantangan Indonesia dalam hal ini? Kita juga akan lihat di slide yang terakhir. Jadi ada 2 tantangan yang harus dilewati Indonesia, yaitu produktivitas dan daya saing. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memaparkan terdapat berbagai faktor yang memicu rendahnya 2 poin tersebut. Pertama adalah jumlah lapangan pekerjaan, di mana sektor formal ini lebih banyak dari yang informal. Padahal pekerja sektor informal ini juga lebih banyak. Ada sekitar 57% dari total seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia. Nah, kedua adalah disparitas kualitas pendidikan antar wilayah. Jadi ini terutama apalagi terjadi pada pendidikan dasar yang faktanya merupakan fondasi terpenting dalam pengembangan skill SDM yang berkualitas. Dan ketiga, yang paling penting adalah
adopsi teknologi masih rendah. Dengan kata lain, artinya banyak tenaga kerja ini masih tidak adaptif dan juga tidak mengikuti pesatnya perkembangan teknologi. Nah, itu dia makanya dari sini pemerintah berharap Undang-Undang Cipta Kerja dapat menjadi solusi untuk membenahi masalah-masalah yang menghambat pengembangan kualitas tenaga kerja. Oleh karena itu juga dari adanya perkiraan peningkatan upah di Indonesia pada tahun depan tadi bisa sekaligus ya jadi menambah semangat para pekerja tanah air untuk terus produktif dan berkontribusi bagi pemulihan ekonomi.